Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih dan ditutup dengan salat witir insyaallah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita telah memasuki malam yang ke-20. Betul apa tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan sisa insyaallah sisa Ramadan kita ini 10 malam lagi jika jumlahnya 30 hari. Kalau 29 insyaallah sisanya hanya 9 malam 9 hari lagi insyaallah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tambahkan semangat lagi, lebih semangat, lebih berkeras lagi untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema tausiah malam ini yaitu tentang i'tikaf dan qiyamul lail. Adik-adik, abang-abang bisa dicatat judul tausiah malam ini yaitu tentang i'tikaf dan qiyamul lail. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang i'tikaf dan qiyamul lail, ini adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Hukumnya adalah sunnah, tapi ini mempunyai efek dan manfaat luar biasa, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi i'tikaf dan qiyamul lail ini kita lakukan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, tujuannya kita beriktikaf, qiyamul lail adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, ingin dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah berdiam diri di masjid dengan harapan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi durasi i'tikaf itu para ulama berbeda-pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan itu bisa lama beriktikaf ataupun sebentar. Dan itu kita harus diniatkan untuk beriktikaf, berdiam diri. Tempatnya di mana jemaah sekalian? Yaitu di rumah Allah, di masjid. Ya, misalkan kita ingin beriktikaf di Masjid As-Sahal ini, niatkan kita dari rumah ke masjid ingin beriktikaf, ya, lama ataupun sebentar, insya Allah itu sudah termasuk iktikaf. Ya. Apa dalil tentang iktikaf? Yaitu dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid, dan kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Dalil ini menunjukkan bahwa iktikaf itu sangat dianjurkan jamaah sekalian. Apalagi ini nanti di 10 terakhir ini insyaallah kalau kita berbicara tentang iktikaf, ya, di mana Rasulullah SAW itu betul-betul ya menghidupkan malam
10 terakhir Ramadan itu dengan beriktikaf. Tujuannya apa? Jamaah sekalian, yang pertama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala yang besar dengan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beriktikaf itu ibadah lebih fokus daripada kita berada di rumah. Biasanya kalau di rumah itu bapak dan ibu ya kalau enggak megang HP ya mungkinlah ngobrol dengan anak, main-main seperti itu. Nah, jadi kalau kita beriktikaf di masjid itu biasanya lebih fokus ibadahnya. Ya. Yang kedua apa tujuannya? Yang jelasnya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu i'tikaf. Ini Rasulullah SAW beriktikaf di 10 terakhir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi al-awakhir fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW dulu itu beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang jelasnya di situ juga ada namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran yang mulia pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir tanggal yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Maka Bapak dan Ibu, kita ini sudah berada di penghujung ya 10 terakhir ini. Mungkin besok sudah 21 ya. Maka mungkin dari malam ini ataupun besok malam kita niatkan agar kita bisa beriktikaf di masjid, lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak melakukan amal-amal ibadah, terutama membaca Al-Qur'anul Karim. Salat malam, tarawih, ini jangan sampai kita tertinggal. Kalau kita lihat ini, perhatikan masjid kita ini Bapak dan Ibu ya, awal Ramadan, malam pertama Ramadan itu biasanya penuh ya, tambah malam kedua, ketiga, keempat sudah nampak nih, nampak sudah mulai nyusut. Apalagi sekarang ini udah malam ke-20 ya, yang seperti inilah jamaahnya ya. Maka seharusnya tambah mau habis Ramadan, seharusnya kaum muslimin itu semakin bersungguh-sungguh ibadah, karena akan mendapatkan 10 terakhir, dan di mana di 10 terakhir itu ada malam yang sangat mulia. Itu lebih baik malam hanya semalam, lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Kalau kita jadikan tahun Bapak dan Ibu itu 83 4 bulan. Kita beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, mendapatkan keberkahan yang lebih ketimbang kita beribadah selama 1000 bulan. Ya, kita belum tentu, umur kita ini belum tentu 83 tahun Bapak dan Ibu. Ini kesempatan emas, kesempatan yang sangat baik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih galakkan lagi ibadah kita. Semakin Ramadan mau berakhir, maka semakin semangat, lebih gigih lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak dan Ibu, pada dasarnya malam Lailatul Qadar itu tanpa dicari, ya, tanpa diharap pun, malam Lailatul Qadar akan datang sendirinya kepada kita. Yakin apa tidak Bapak dan Ibu? Malam Lailatul Qadar itu tanpa dicari, tanpa ditunggu,
dia akan datang kepada kita. Yang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, ketika malam Lailatul Qadar itu datang, kita itu dalam kondisi apa? Dalam keadaan apa kita? Apakah dalam keadaan beriktikaf membaca Al-Quran, atau sebaliknya di rumah buka HP, nonton FB, YouTube, atau mungkin di kedai kopi, ya, ngobrol, ngopi, ngeteh, ya, atau nonton TV, ataupun tidur. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita ini alhamdulillah, ya, mungkin besok lah, ini sudah mulai start ya, kita ini betul-betul beriktikaf ya, di masjid dengan harapan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Terus yang kedua yaitu qiyamul lail. Qiyam ya, qiyam itu adalah salat ya, salat di malam hari, namanya juga qiyamul lail, yaitu berdiri beribadah salat di malam hari, bukan di siang hari Bapak dan Ibu ya, namanya juga al-lail. Lail itu adalah malam hari, kalau siang an-nahar, nahar itu siang hari. Lalu apa yang harus kita lakukan di malam hari, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu kita betul-betul menjaga, memperhatikan sholat tarawih kita ini, selain juga sholat fardu dan sholat tarawih. Man qama ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa saja yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail, maka Allah mencatat baginya sama seperti sholat malam sepanjang suntuknya. Masya Allah, luar biasa. Sehingga ulama juga mengatakan setelah sholat tarawih bersama imam itu tidak ada sholat sunnah lagi kecuali sholat witir, karena sholat witir ini adalah sholat penutup, sholat sunnah penutup malam kita. Lalu apa yang kita lakukan setelah sholat sunnah jemaah sekalian, yaitu memperbanyak aktivitas ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quranul Karim. Ini kita pun bagusnya seorang muslim ini di bulan Ramadan juga punya target Bapak dan Ibu ya, paling tidaknya lah selesai Ramadan ini 1 kali hatam kita ini. Kalau 1 kali hatam berarti sehari 1 juz. Kalau mau lebih 2 kali hatam, jadinya sehari 2 juz kita selesai. Jangan sampai kita selesai Ramadan tak pernah hatam, jumpa lagi tahun depan bulan Ramadan tak hatam lagi, jumpa lagi tahun depan Ramadan tak hatam lagi. Lalu kapan kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kita ini? Jamaah sekalian, ini adalah kesempatan yang luar biasa ya, karena di bulan Ramadan ini ya, juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu 30 juz sekalian Bapak dan Ibu, jumlatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu 30 juz, jumlatan wahidatan, dalam jumlah ya, 30 juz sekali. Lalu fase yang kedua itu adalah dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu secara bertahap, secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul itu di usia 40 tahun Bapak dan Ibu. Ya. Dan kalau kita tambahkan 23, maka genaplah, paslah dengan kewafatan meninggalnya Rasulullah SAW di usia 63 tahun. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, yang kedua qiyamul lail itu yaitu memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguh bacaan Al-Quran itu
akan menjadi syafaat, penolong kelak di akhirat nanti bagi pemiliknya. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang membaca Al-Quran itu, para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu itu, beliau bisa menghatamkan sehari Ramadan itu 3 kali. 3 kali hatam Al-Quran. Kok bisa Pak Ustadz? Tak mungkin lah itu. Tak masuk akal lah. Kalau Imam Syafi'i itu, Bapak dan Ibu, masuk bulan Ramadan itu dunianya sudah ditinggalkan. Dia punya majelis taklim mengajar sudah ditinggalkan ketika masuk bulan Ramadan. Dunianya ditinggalkan karena dunianya sudah disiapkan sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, Masya Allah, Imam Syafi'i ini bekerja dengan gigih mempersiapkan dunianya. Ketika masuk Ramadan, dia tinggal fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tapi kita nggak usah muluk-muluk lah Bapak dan Ibu ya. Yang kami sampaikan tadi itu ya paling sedikitnya lah sekali hatam lah di bulan Ramadan ini. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga namanya Qiyamul Lail, terutama di 10 terakhir ini, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa doa yang sering kita baca itu adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau sendiri fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, suka pemaaf, maka maafkanlah saya, maafkanlah kami. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika sudah berada di 10 terakhir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang kami sampaikan. Semoga kita bisa diberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga betul-betul bisa maksimal ya, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa Qiyamul Lail di bulan yang berkah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.